Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Romsi, mahasiswa UT dengan nomor induk mahasiswa 857248032. Di sini saya akan melakukan praktekum IPA di modul 5 tentang color perubahan wujud zat dan perpindahannya pada suatu zat di KP1, yaitu tentang wujud zat. Mari kita saksikan. Percobaan pertama yang saya akan lakukan yaitu titik lebur es, dan tujuannya yang pertama untuk menguji bahwa titik lebur es adalah 0 derajat Celcius, dan yang keduanya yaitu untuk menguji bahwa titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktek ini yaitu ada batu es, ada wadah, ada pengaduk, ada termometer dan tabel pengamatan, serta alat tulis. Pertama, bongkahan es dimasukkan ke dalam bejana, lalu dipasang termometer untuk mengukur perubahan suhu selama percobaan dan mengukur suhu awal es. Suhu es sebelum dipanaskan dicatat sebagai suhu awal pengamatan, biasanya berada di sekitar 0 derajat Celcius di bawahnya. Lalu panaskan es secara perlahan. Bejana dipanaskan menggunakan api kecil sambil diaduk perlahan agar panas tersebar merata. Selanjutnya, mengamati proses pencairan es. Saat es mulai mencair, suhu termometer diamati. Ketika es berubah dari padat menjadi cair, suhu cenderung tetap di sekitar 0 derajat Celcius yang menunjukkan titik lebur es. Lalu melanjutkan pemanasan hingga air mendidih. Setelah seluruh es mencair menjadi air, pemanasan diteruskan sambil mengamati kenaikan suhu air. Mengamati titik didih es. Selanjutnya di sini saya saat air mulai mendidih dan menghasilkan gelembung secara terus-menerus, suhu termometer diamati pada kondisi normal. Suhu menunjukkan sekitar 100 derajat Celcius yang merupakan titik didih air. Selanjutnya saya mencatat hasil pengamatan. Semua perubahan suhu dan perubahan wujud dicatat pada tabel pengamatan. Hasilnya, es berubah dari wujud padat menjadi cair pada suhu 0 derajat Celcius, dan air berubah dari wujud cair menjadi gas pada suhu sekitar 100 derajat Celcius. Selama perubahan wujud berlangsung, suhu cenderung tetap walaupun pemanasan masih dilakukan. Hasil kesimpulan pada praktek ini yaitu bahwa titik lebur es berada pada suhu 0 derajat Celcius, sedangkan titik didih air berada pada suhu 100 derajat Celcius. Dan percobaan kedua yaitu tentang perubahan wujud padat menjadi gas dan sebaliknya. Tujuannya yaitu menguji bahwa benda padat dapat langsung menjadi gas dan menguji bahwa benda gas dapat langsung menjadi cair. Adapun alat yang saya gunakan dalam percobaan dua ini yaitu tentang perubahan wujud padat menjadi gas dan sebaliknya. Ada kamper, tabel pengamatan, alat tulis, wadah dan penutup, serta pengaduk, dan juga kompor sebagai pencair kristal. Pada percobaan kedua ini menyiapkan alat bahan. Di sini ada kamper, terus meletakkan kapur barus atau kamper ke dalam wadah, terus mengamati keadaan awal, ukuran dan wujud awal kapur barus yang belum dipanaskan.
Selanjutnya memanaskan kapur baru secara perlahan. Panaskan wadah menggunakan api kecil. Saat dipanaskan kapur barus mulai mengecil dan mengeluarkan asap atau uap. Selanjutnya di sini mengamati perubahan padat menjadi cair pada kamper dan mengamati perubahan selanjutnya. Kapur barus lalu ditutup dan dibuka kembali serta diamati perubahannya. Pada hasil pengamatan, kapur baru semakin kecil setelah dipanaskan, tidak terlihat perubahan menjadi cair sebelum berubah menjadi gas. Terbentuk kristal putih pada bagian penutup yang dingin. Terjadi perubahan wujud secara langsung tanpa melalui semua fase. Kesimpulan percobaan ketiga yaitu perubahan wujud cair menjadi gas. Adapun tujuannya itu merubah zat cair menjadi wujud gas dan menguji perubahan zat gas menjadi wujud cair. Untuk percobaan ketiga yaitu perubahan wujud cair menjadi gas. Adapun alat yang saya gunakan yaitu tabel pengamatan, alat tulis, pipa yang berisi air dingin. Lalu di sini ada selang untuk mengalirkan uap dari air panas ke air dingin. Ada wadah yang berisi air dingin dan air di dalam wadah serta termometer. Selamat menyaksikan. Yang pertama kita panaskan air di dalam wadah. Tahap pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Siapkan seluruh alat dan bahan. Kita tunggu dulu air di dalam wadah ini mendidih dengan air atau panas. Isi wadah dengan air cukup, lalu mengetahui perubahan wujud cair menjadi gas pada air atau untuk menghasilkan uap dari air panas ke dalam air dingin tersebut. Selanjutnya merangkai alat percobaan. Pasang pipa plastik dari tabung reaksi menuju wadah yang berisi air dingin. Pipa di sini berfungsi untuk mengalirkan uap atau panas dari air yang dipanaskan menuju bagian yang dingin. Selanjutnya memasang termometer. Termometer di sini yaitu untuk mengukur tabung reaksi, mengukur perubahan suhu selama proses pemanasan berlangsung, serta memanaskan air dan dalam tabung reaksi atau wadah. Panaskan wadah menggunakan pemanas secara perlahan. Air menerima kalor sehingga suhunya meningkat. Selanjutnya mengamati perubahan zat cair menjadi gas. Saat suhu semakin tinggi muncul gelembung dan uap air. Uap yang terbentuk menunjukkan bahwa air mengalami perubahan wujud dari cair menjadi gas melalui proses penguapan atau pendidihan. Selanjutnya yaitu mengamati perubahan zat gas menjadi cair. Uap air yang melewati pipa plastik atau pipa yang terpasang menuju wadah yang berisi air dingin akan mengalami pendinginan. Ketika suhu uap menurun, terbentuk titik-titik air pada bagian pipa atau ujung-ujung saluran. Hal ini menunjukkan perubahan wujud dari gas menjadi cair atau pengembunan. Selanjutnya mencatat hasil pengamatan. Di sini saya mencatat munculnya uap, terbentuk embun atau tetesan air, serta perubahan volume selama percobaan. Hasil pengamatan yang saya dapat yaitu suhu air meningkat saat dipanaskan, serta air menghasilkan gelembung dan uap saat air mulai mendidih dan panas yang sangat meningkat. Uap bergerak melalui pipa yang dipasang menuju bagian yang dingin atau air dingin. Muncul tetesan air pada bagian yang dingin atau peluapan gelembung pada permukaan air dingin saat teraliri air panas, serta muncul tetesan
air pada bagian yang dingin akibat pengembunan. Volume air dalam tabung reaksi berkurang karena sebagian air mengalir ke tabung yang ada air dinginnya. Sini saya dapat melihat bahwa air mengalami perubahan dari zat cair menjadi uap karena dihasilkan oleh panas yang ada di tabung atau wadah. Di sini terlihat bahwa ada perubahan atau terjadinya gelembung kecil pada permukaan air yang ada di wadah pada suhu atau di botol yang terpasang pipa. 19,8. Di sini terlihat Saat didinginkan perubahan terjadi wujud penguapan pada cair menjadi pipa. gas, Hal ini yaitu kita karena dapat lihat yaitu atau ada bertemunya perubahan pada air panas pipa dan air yang dingin. dialirkan dari Hasil air yang mendidih pada percobaan ini menunjukkan ke dalam bahwa cair dapat pipa yang berisi berubah air menjadi gas dingin, ketika yaitu menerima pada kalor air atau dingin panas. terlihat Selain itu, gas uap dapat mengalir berubah kembali menjadi cair dengan saat melihat mengalami pendinginan. perubahan air yang Percobaan ini menunjukkan adanya bergelembung-gelembung perubahan dari cair, dalam gas, pipa. atau penguapan dan Ini menandakan pendidikan bahwa gas cair wujud gas pengembunan. cair wujud cair menjadi gas, yaitu ada Berdasarkan hasilnya, yang yaitu terlihat dapat perubahan pada disimpulkan air bahwa yang gas mendidih. berubah menjadi gas ketika menerima panas dengan munculnya uap air dan berkurangnya volume air saat dipanaskan. Selain itu, uap air yang Terima dialirkan kasih. melalui pipa plastik ke bagian yang lebih dingin berubah kembali menjadi titik-titik air yang menunjukkan perubahan wujud gas menjadi cair atau pengembunan. Dengan demikian, percobaan ini membuktikan bahwa perubahan wujud zat mempengaruhi oleh penambahan dan pelepasan kalor. Selanjutnya yaitu air dalam tabung reaksi menerima energi panas dari pemanas sehingga suhu air meningkat. Saat suhu bertambah, partikel air bergerak semakin cepat dan mulai berubah menjadi uap. Uap air yang terbentuk kemudian mengalir melalui pipa menuju wadah atau bagian yang lebih dingin. Ketika uap bersentuhan dengan suhu yang lebih rendah, energi panasnya berkurang sehingga uap berubah kembali menjadi tetesan air. Proses ini menunjukkan perubahan wujud dari gas menjadi cair atau disebut pengembunan. Pada percobaan yang saya lakukan, bahwa saya dapat mengetahui wujud zat terjadi karena adanya perubahan energi atau panas atau kalor. Penambahan kalor menyebabkan penguapan, sedangkan pelepasan kalor menyebabkan pengembunan. Selain itu, saya dapat mengetahui bahwa penggunaan pipa plastik membantu memperlihatkan perpindahan uap dari daerah panas ke daerah dingin sehingga proses perubahan wujud lebih mudah diamati. Sekian.